Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Novitasari, NIM 0533970106 dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjawab soal pada tugas 1 mata kuliah logika. Yang pertama tentang tem pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam tem tersebut dan sertakan juga contohnya. Jawabannya yaitu tem pada logika adalah kata atau frasa yang digunakan untuk menggambarkan sebuah konsep atau objek dalam suatu proposisi. Berikut adalah 3 kategori istilah beserta penjelasan dan contohnya. Tem tunggal yaitu mengacu pada satu individu, barang atau entitas khusus yang spesifik. Term ini umumnya bersifat eksklusif dan tidak dapat digunakan untuk lebih dari satu entitas. Contohnya, Gunung Everest dan Presiden Indonesia. Yang kedua ada term umum atau universal. Penjelasannya, term umum ini mencakup kelompok atau kategori yang berisi banyak individu atau benda yang memiliki karakteristik serupa, bersifat kolektif, dan dapat diterapkan pada beberapa entitas sekaligus. Contohnya manusia, kucing, pohon. Yang ketiga ada term kolektif. Penjelasannya yaitu term kolektif merujuk pada sekumpulan individu atau benda yang dipandang sebagai satu kesatuan atau kelompok. Term ini menekankan pada kelompok sebagai satu entitas, bukannya individu atau individu di dalamnya. Contohnya rakyat Indonesia, tim sepak bola, dan keluarga besar. Soal yang kedua adalah jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy atau sesat pikir? Logical fallacy atau sesat pikir adalah keliru dalam berargumen yang membuat pendapat menjadi lemah atau tidak sah, meskipun bisa jadi tampak meyakinkan. Kesalahan ini sering muncul akibat pergeseran logika, emosi, atau pengelolaan informasi yang keliru. 3 contoh logical fallacy atau sesat pikir. Yang pertama ada ad hominem, yaitu mengkritik karakter seseorang alih-alih merespon argumennya. Contohnya, pendapatmu mengenai ekonomi tidak bisa dipercaya karena kamu bukan seorang ahli ekonomi. Yang kedua ada straw man, yaitu menggambarkan atau mereduksi argumen lawan menjadi lebih sederhana agar lebih mudah untuk diserang. Contohnya, dia ingin pendidikan gratis, jadi dia berkeinginan melihat negara jatuh bangkrut. Padahal argumentasi aslinya bisa jadi lebih rumit. Yang ketiga ada false dilemma, yaitu menawarkan hanya 2 pilihan yang ekstrim, padahal ada alternatif lain. Contohnya, kamu harus mendukung kebijakan ini atau itu, artinya kau tidak peduli dengan kemajuan bangsa. Cara untuk menghindari kesalahan logika yaitu yang pertama, tinjau logika argumen. Pastikan premisnya mendukung kesimpulan dengan logis dan hindari membuat asumsi yang tidak berbasis bukti. Utamakan fakta. Jangan terlibat dalam menyerang secara pribadi atau dengan emosi. Bantahlah argumen dengan data dan penjelasan yang logis. Yang kedua, terapkan berpikir kritis. Tanyakan fondasi argumen, cari bukti pendukung, dan pertimbangkan perspektif yang berbeda. Dan yang ketiga, pelajari jenis kesalahan. Kenali pola kesalahan logika yang sering muncul untuk dapat mengidentifikasi dan menghindarinya. Ada diskusi yang terbuka. Dengarkan pandangan orang lain dan klarifikasi argumen agar tidak terjadi kesalahpahaman. Demikian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.